wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa yang budiman dalam tugas perkuliahan kami di program Magister Pedagogi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Hari ini kami akan membawa Anda menyusuri jejak langkah organisasi Islam terkemuka di Indonesia, Muhammadiyah, khususnya di salah satu sudut bumi Bengkulu yang kaya akan sejarah dan perjuangan, yaitu Kecamatan Getahun. Muhammadiyah dengan semangat tajdid dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan di seluruh pelosok negeri. Di Kecamatan Getahun sendiri, kiprah Muhammadiyah telah terukir dalam berbagai bentuk pengabdian. Untuk memahami lebih dalam tentang perjalanan, tantangan, dan harapan Muhammadiyah di Getahun, kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan para tokoh yang menjadi garda terdepan perjuangan ini. Mereka adalah para individu yang dengan tulus mendedikasikan diri untuk kemajuan umat dan bangsa melalui wadah Muhammadiyah. Dalam video ini kita akan mendengarkan langsung pengalaman dan pandangan dari Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal Getahun yang telah mencetak generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai Islami, serta dari para pengurus Muhammadiyah Getahun yang tak kenal lelah menggerakkan roda organisasi. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ini kita melanjutkan janji kita untuk pertemuan wawancara tentang kemuhammadiyahan kami sebagai mahasiswa yang sedang memiliki tugas untuk tentang kemuhammadiyahan, dan Bapak di sini sebagai tokoh Muhammadiyah di Getahun Pinang Raya. Terima kasih Pak sebelumnya waktunya. Jadi kita mulai ya Pak ya. Oke, selamat siang. Silahkan apa yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Nanti kita sampaikan jawabannya yang sesuai dengan kondisi daripada cabang Muhammadiyah yang ada di Getahun. Silahkan apa yang ditanyakan, silahkan. Ya. Jadi mungkin pertanyaan awal saya itu kami ingin tahu Pak bagaimana sejarahnya Muhammadiyah itu di Getahun dan Pinang Raya itu ya Pak ya. Karena sebenarnya mungkin kalau Getahun masih bergabung ya Pak Pinang Raya ya. Atau mungkin hanya Getahun saja, Pinang Raya sudah ada pengurus lain Pak. Pada awalnya itu dari cabang Muhammadiyah yang di Getahun itu berdiri, disponsori, dipelopori oleh alumni yang lulusan S1 tahun 2008, rombongan pertama yang Muhammadiyah Bengkulu membuka kelas jauh itu menyponsori kegiatan kemuhammadiyahan, berdirilah cabang Muhammadiyah di Getahun. Awalnya seperti itu. Terus berjalannya waktu, cabang Muhammadiyah Getahun itu terseok-seok, artinya tanggapan dari masyarakat yang kurang begitu tertarik dengan Muhammadiyah. Artinya para pendiri itu akhirnya lama-lama tenggelam. Terus kemudian timbul lagi, udah 3 kali berdiri, pas yang saat ini adalah yang ketiga. Rombongan saya, rombongan dari lulusan Universitas Muhammadiyah dan rekan-rekan yang memang sebenarnya simpatisan dari Muhammadiyah. Berdirilah yang kemarin sekitar tahun 2023 itu udah mulai berdiri. Terus kemudian artinya menyambung lagi, itu enggak yang Muhammadiyah yang lama itu mati, bukan tapi mati, terus kemudian hidup kembali tahun 2021-22 itulah. Terus kemudian sampai sekarang ini insya Allah masih tetap bisa mengadakan kegiatan pengajian
bulanan 1 bulan sekali dan dihadiri oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Bogor Utara. Lalu Pak, apa yang melatar belakangi sendiri membuat ini daerah Muhammadiyah? Yang melatar belakangi adalah kita lihat di sini kan ada kegiatan-kegiatan pengajian, terus kemudian ada simpatisan yang tadinya itu kurang ada yang menghimpun, jadi mereka itu sebenarnya tertarik dengan Muhammadiyah, tetapi tidak ada yang menggerakkan, yang mengkoordinir, sehingga baru saya dan rombongan kawan-kawan itu untuk bangkit lagi mendirikan cabang Muhammadiyah. Jadi awalnya memang sebenarnya dari simpatisan Muhammadiyah yang sudah ada dari Kecamatan Getaun, khususnya di daerah kita ini. Berarti pelopornya itu ada alumni ya Pak ya? Alumni dan simpatisan. Jadi mereka yang memang benar-benar dari, kan yang terutama anggota Muhammadiyah ini mereka yang dari pendatang Jawa yang sudah ada rohnya dari Muhammadiyah, terus kemudian ditambah dengan alumni yang ada di Universitas Bengkulu, lulusan S1, kemudian mendirikan bersama-sama cabang Muhammadiyah. Siapa saja Pak tokohnya Pak? Tokohnya Pengurusnya saat ini Pak? Yang awalnya dulu ada Pak Ramli, tapi Pak Ramli sudah enggak lagi, terus kemudian saya sendiri, terus dibantu di sini ada dari Bapak Deva yang dari Bengkulu Selatan itu, mereka juga gigih ke dalam pergerakan Muhammadiyah, jadi menginginkan supaya ada Muhammadiyah di tahun. Banyak sekali yang menginginkan berdirinya Muhammadiyah itu, selain saya dan Pak Dewa, seperti Pak Agus Hidayat, seperti juga Kamar SMA Tahun, kemudian ditambah dengan rekan-rekan yang lain yang memang benar-benar mereka tertarik dengan organisasi Muhammadiyah. Lalu Pak, sejauh mana nih kegiatan dakwah Muhammadiyah di Betawi Pinang Raya ini? Kegiatan pengajian yang diselenggarakan setiap bulan sekali itu menghadirkan dari pimpinan daerah. Jadi ustadznya yang menyediakan dari ustadz pimpinan daerah Kabupaten Bogor Utara setiap bulan sekali secara bergantian bergilir, dan tempatnya juga sementara ini masih berpindah-pindah ke anggota Muhammadiyah yang ada di cabang Betawi ini. Jadi misalnya dari rumah A, rumah B, bisa bulan depannya rumah C, misalnya seperti itu. Jadi pengajian bergilir antara anggota ya Pak ya? Di setiap anggota Muhammadiyah. Jadi selain program pengajian Pak, pengajiannya mungkin yang kalau di tahun ini yang saya lihat itu yang aktif itu Aisyah ya Pak ya? Aisyah itu. Terus kegiatan lainnya Pak selain terlibat di pendidikan, mungkin di pendidikan kan Bapak memprakarsai untuk studi, salah satunya kami ini ya Pak ya? Jadi selain itu apa Pak maksudnya? Iya, Kegiatan jadi lainnya? kita lihat dari pergerakan Muhammadiyah yang diketahui, memang yang lebih awal berdiri itu Muhammadiyah, tapi kegiatan Asia itu yang rutinitas itu dari berdirinya sampai sekarang ini terus menerus jadi aktif ya. Jadi setiap bulan itu ada pengajian rutin dan bahkan ada iuran bulanan ya. Terus kemudian yang Muhammadiyahnya pergerakannya ya bukan sebentar ini terus sia-sia, artinya bahkan sekarang ini dari tahun 2021-2022 itu sudah berjalan lancar dan banyak kegiatan yang kita lakukan di sana. Kalau Aisyah itu ada kegiatan pendidikan seperti ada TK, terus
Asia ya. Iya. Terus kemudian ada kegiatan yang lainnya di Muhammadiyah itu pendidikannya, misalnya anak-anak yang dari Yayasan Al-Qolam itu kita jadikan anak-anak SMP Muhammadiyah yang baru-baru ini masih menghidup ke SMP Muhammadiyah Boarding School. Oh, berarti untuk tingkat SMP sebenarnya sudah ada ya Pak ya? Ada, Cuman sudah mungkin ada. belum berdiri sendiri, Masih tahap pengurusan ke SMP Muhammadiyah yang swasta mandiri. Rencananya mau mendirikan SMP Muhammadiyah Boarding School, dan sudah ada dari kawan-kawan yang simpati sama dia tadi memberikan 1/4 hektar lahan tanah yang akan disumbangkan ke SMP Boarding School seandainya nanti berdiri. Tapi selama ini di SMP ya di Yayasan Al-Qolam yang bergerak di bidang pendidikan, yang menganut ke SMP Muhammadiyah Boarding School itu lahan tanahnya lebih dari 1 hektar. Bagaimana nih Pak respon masyarakat kepada kegiatan-kegiatan? Kalau respon Muhammadiyah dengan lingkungan, artinya kami kan kebetulan orang Muhammadiyah, jadi sebagai pengurus musola yang ada di lingkungan kita, yang notabene itu mereka itu umum, jadi ada yang NU, ada yang Salafi, ada yang Muhammadiyah. Jadi di situ kami musola satu-satunya itu musola Nurul Iman itu digunakan untuk pengajian rutinitas dari Muhammadiyah, misalnya bulan ini hari malam Jumat misalnya, NU malam Sabtunya misalnya seperti itu. Jadi secara bergiliran. Dan kemudian yang kalau siang itu ada bahkan yang Salafi itu juga mengadakan pengajian di musola Nurul Iman, tempat kita yang kita koordinir dari saya, kami sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah juga memimpin ketua musola tadi yang memberikan kebebasan kepada umat beragama Islam untuk mengaji. Jadi silakan untuk mengaji, silakan dari NU, dari LDI, dari Salafi untuk bisa menggunakan musola sebagai wadah untuk pengajian. Ya, alhamdulillah respon dari masyarakat artinya menanggapi positif, artinya enggak ada masalah ketika kami mengadakan keyakinan yang dari orang itu silakan. Terus kemudian kami sebagai peserta itu ada yang Salafi mengadakan pengajian silakan, dari Muhammadiyah mau mengadakan silakan, artinya terbuka. Itu termasuk bagian dari kerjasama Muhammadiyah di sini dengan ormas-ormas lain ya Pak ya, Oh, iya. dengan masyarakat lain. Nah, kalau tadi pendidikan sudah cukup mulai ini ya Pak, TK Aisyah itu terkenal ya Pak ya kalau 3 tahun gitu kan, dan alhamdulillah untuk SMP sudah mulai dirintis untuk Muhammadiyah Boarding School-nya ya Pak ya. Nah, jadi kalau selain kegiatan pendidikan Pak, ada nggak kegiatan kesehatan yang untuk khususnya di cabang ke tahun ini Muhammadiyah sudah melakukan apa Pak kira-kira Pak yang untuk cabang kesehatan, bidang kesehatan? Untuk bidang kesehatan itu pernah melakukan kegiatan kesehatan untuk ibu-ibu Aisyah itu waktu ada dampak COVID itu ya, itu ditangani oleh ibu-ibu Aisyah, karena di sana anggota dari Aisyah itu juga ada yang terdiri dari orang-orang kesehatan, ada bidan, ada dokter. Jadi bisa alhamdulillah waktu itu dengan adanya dampak COVID tadi bisa diatasi oleh dari ibu Asia. Terus
Terus kalau Muhammadiyahnya ya namanya baru bikinnya 2122 setelah COVID itu ya. Kemudian Pak, apakah ada kerjasama dengan daerah? Alhamdulillah untuk kerjasama dengan pemerintah sangat positif sekali, terutama kegiatan-kegiatan dari pemerintah yang dilakukan di daerah Ketahun, kecamatan Ketahun. Untuk cabang Muhammadiyah juga meresponnya dari kegiatan-kegiatan itu, terutama kegiatan dari pemerintah daerah yang ada kaitannya dengan pilkada, ada dengan kegiatan sosial tanam apa itu namanya sejuta pohon ya, itu pernah. Jadi kami mengikutkan walaupun secara tidak artinya mandiri, kami dari Muhammadiyah bergabung untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat di Kecamatan Ketahun untuk bisa ikut menanam bunga menanam pohon yang sejuta pohon tadi. Serta dalam program pemerintah itu pasti ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, kira-kira dari semua yang sudah Bapak koordinir sebagai pengurus Muhammadiyah di tahun ini Pak, tantangan yang terbesar yang mungkin dihadapi kira-kira apa Pak? Tantangan yang paling besar yang kita hadapi yang terutama dari dalam Pak. Dari dalam sendiri itu merupakan tantangan kita ketika anggota dari Muhammadiyah itu kurang adanya simpati untuk mengikuti, kan akhirnya karena tidak ada binaan terus menerus mungkin menjadi lemah. Motivasi tidak ada motivasi. Kita lakukan kegiatan pengajian rutinitas setiap bulan itu, namanya orang tetap ada semangatnya dan tidak semangatnya itu kegiatan manusia, kegiatan pengajian yang dianggotai oleh manusia sudah ada rumahnya. Kadang-kala tidak konsisten ya Pak ya. Kadang jumlahnya lebih, ketika ada pengajian 40 dan 50, tapi kadang-kadang cuma 20. Dari tantangan itu Pak, apa strateginya ya untuk mengatasi tantangan? Kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah itu membentuk ranting-ranting. Jadi dari cabang Muhammadiyah itu supaya jangan sampai nanti lemah dari segi keimanan dari organisasi Muhammadiyah, khususnya di cabangnya, mengadakan pembentukan ranting yang ada di Denam. Walaupun Denam itu sebenarnya Kecamatan Pinang Raya, Kecamatan Pida, tapi kita dirikan ranting di sana. Kemudian ada ranting di Kuala Langi, baru ada 2 ranting. Rencana mau didirikan ranting di Kurai dan ranting di Kadubat, Desa Wajah Baru. Jadi Pak, dari kesemuanya Pak, kira-kira harapan Bapak sebagai pengurus Muhammadiyah di sini, sebagai penggerak, sebagai tokoh Muhammadiyah, harapan Bapak bagaimana perkembangan Muhammadiyah di tahun depan? Harapan kami sebagai penggerak dari Muhammadiyah supaya kira-kira anggota Muhammadiyah itu tidak semakin merosot keimanannya, maka kita usahakan untuk memiliki masjid Muhammadiyah yang ada di Ketahun. Jadi untuk menampung mereka, karena semuanya Muhammadiyah cabang Ketahun sampai saat ini belum punya masjid sendiri. Nah, kemarin kami dengan kawan-kawan itu berintikat baik untuk membeli tanah. Sudah ada tanahnya, kita beli sekitar bulan 17,5 sampai 27 belakangnya. Sudah ada di dekat SDIP yang di sana. Itu rencana sudah mau balik sertifikat, balik nama ya.
mau balik nama dan rencananya mau didirikan masjid. Dan alhamdulillah untuk beli tanah dari anggota Muhammadiyah itu merespon dengan cara sumbang sekian, ada yang 5 juta, 2 juta, 10 juta, ada yang 20 juta, Pak Diva itu 40 juta. Artinya dengan mencari dana untuk beli tanah itu dengan waktu sekitar kurang dari 2 bulan telah tercukupi dan tanah itu terbeli, dan sekarang untuk rencananya mau balik nama dan persiapan untuk minta ya nanti kita dirikan sama-sama untuk masjid kita yang ada di cabang kita. Jadi harapan terbesarnya Muhammadiyah di sini berkembang dan ikoniknya ya Pak ya. Kalau ikoniknya itu mungkin punya tempat sendiri gitu ya Pak ya, selain untuk tempat ibadah juga sebagai tempat koordinasi. Jadi tahu kalau mau ada urusan dengan Muhammadiyah atau kita mau bermitra bekerja sama itu mungkin sudah ada kata perwakilannya ya Pak ya. Kalau sementara ini mungkin di sini di saya Bapak karena sebagai tokohnya di sini. Oke, mungkin kami rasa cukup itu Pak wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya, terima kasih kami diberi kesempatan. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Muhammadiyah di Tahun Pinang Raya ini terwujud, dan kami pun sebagai anggota Muhammadiyah juga bisa berkontribusi Pak ikut membangun pendidikan, kesehatan, juga meningkatkan keimanan ketakwaan melalui kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Oke, mungkin itu Pak. Terima kasih, kami pamit. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, thanks. Hari ini kami berada di TK Aisyah Bustanul Atfal, di mana sekolah taman kanak-kanak ini merupakan usaha amal Muhammadiyah di bidang pendidikan. Taman kanak-kanak Bustanul Atfal ini merupakan satu-satunya cabang Aisyah di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Sutini SPD AU selaku Kepala Sekolah di TK Aisyah Bustanul Atfal. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Sebelumnya kita memang sudah janji ya kita hari ini untuk kami bertiga akan mewawancarai. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu sebagai narasumber dan juga atas waktunya yang sudah diberikan untuk kami. Ya, merupakan salah satu tugas kami untuk melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Ketahun Pinang Raya. Jadi kami meminta Ibu sebagai narasumber karena memang TK Aisyah Bustanul Atfal ini merupakan satu-satunya sekolah taman kanak-kanak cabang Aisyah di Kecamatan. Baik Ibu, bisa kami mulai wawancaranya. Jadi Ibu, yang pertama kami ingin tahu apa visi dari sekolah Bustanul Atfal ini. Visi dari TK Aisyah Bustanul Atfal yaitu untuk sebagai wadah untuk pembentukan orang yang beriman, akhlak, dan budi pekerti. Itu visi dari sekolah. Jadi untuk mewujudkan visi itu, misi apa yang Ibu lakukan? Menanamkan kepada anak yaitu Akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan kerjasama dengan masyarakat. Jadi menanamkan kepada anak perilaku yang baik ini, contohnya dalam keseharian itu apa? Ketika di sekolah, contohnya seperti apa menanamkan kepada anak perilaku yang baik?
sopan santun berkata, dalam menerapkan kami tekankan untuk mengaji hafalan-hafalan surat pendek, akan sholat, bacaan hadis-hadis itu yang ditekankan untuk PKS yang semua. Jadi selama ini lulusan dari Bustanul Atfal ini udah sejauh mana khususnya hafalan surat pendeknya, kemudian apakah mereka anak-anak juga sudah bisa sholat 5 waktu setidaknya, seperti itu. Apakah lulusan dari TK ini sudah memiliki kompetensi itu? Insya Allah tamat dari TK Asia sudah ada yang bacaan hafalan anabanya udah bisa, praktek sholat insya Allah sudah dilaksanakan, dan surat-surat pendek, doa-doa sehari-hari sudah diterapkan di TK Asia. Baik Ibu, jadi dengan adanya visi, kemudian langkah-langkah visi yang Ibu lakukan untuk mencapai visi, kemudian juga bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak setelah selesai pendidikan di TK Bustanul Atfal. Nah, Ibu monggo langsung. Jadi dari kompetensi lulusan Bustanul Atfal ini, bagaimana Ibu Sutini mengelola sumber daya manusia dan fasilitas di TK Asia ini? Dari gurunya atau dari muridnya? Dari gurunya. Kalau dari gurunya kami meningkatkan itu begitu pelatihan-pelatihan, ada workshop, biar keterampilan guru lebih dekat dengan anak. Karena kalau dengan pelatihan-pelatihan dan workshop kegiatan-kegiatan guru kayaknya kita menonton. Bisa juga melalui ini ya, platform Ya. kita belajar ya, yang ruang guru sekarang ini. Ya, itu mengikuti ruang guru. Juga bisa dengan komunitas belajar. Ya, mengikuti komunitas belajar. Lalu bagaimana Ibu meningkatkan kualitas pendidikan di TK Asia Bustanul Atfal ini? Meningkatkan dengan kerjasama sama wali murid, meningkatkan lingkungan yang nyaman dan kurikulum yang relevan. Bisa juga dilihat ini ya Bu, dilihat dari saya melihat di depan ini ada piala-piala, kemudian ada foto-foto kegiatan gitu. Jadi dilihat di sini dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan gitu ya kualitasnya. Insya Allah dari tahun ke tahun murid kita semakin bertambah. Dari pertama pendirian itu jumlah 8 orang, alhamdulillah nyampe 100 santri. Nah, kami alami dan alhamdulillah tiap tahun meningkat. Jumlah guru juga banyak. Insya Allah yang tambahkan. Jadi ini Bu ya, jadi minat masyarakat terhadap sekolah ini semakin meningkat, ditunjukkan dengan semakin tinggi ya, ditunjukkan dengan semakin banyaknya anak-anak ataupun orang tua yang mempercayakan pendidikan anaknya untuk di TK Asia. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat di desa kota kita itu banyak peminat yang TK Asia, karena mungkin di TK Asia karena salah satunya TK Asia yang dari Muhammadiyah. Di tahun berapa Bu berdirinya? Berdirinya TK Asia Bustanul Atfal ini dari tanggal 17 Mei 2002. Sudah lama ya. 2002 sudah cukup lama ya Bu ya. Sudah cukup lama. Sudah 23 tahun ya. Ya 23 tahun. Jadi mengalami peningkatan terus ya dari tahun ke tahun. Istilahnya. Nah, jadi dari peningkatan siswa tersebut kan otomatis kita melihat kurikulumnya ya Bu ya. Jadi kurikulum apa yang digunakan di TK Asia Bustanul Atfal ini? TK Asia Bustanul Atfal untuk tahun 2004 ini kami memakai kurikulum Bagaimana
di kurikulum Merdeka ini kan sekarang pendekatannya di ini ya di apa mendalam di update ya Mbak ya diperbarui ya. Kalau kemarin kan kita pakai diferensiasi seperti sebelumnya ya. Nah kemudian di tahun 2025 ini kan pendekatannya diupdate menjadi pendekatan deep learning. Nah seperti itu. Bisa nggak Ibu sedikit Ibu ceritakan nih bagaimana kesan anak-anak itu ketika dewan gurunya itu menggunakan pendekatan deep learning ketika pembelajaran di kelas. Caranya menyenangkan dan lebih mendalam untuk anak dan anak-anak lebih semangat lagi belajar. Jadi malah lebih meningkat Ya. ya. Karena lebih mendalam, anak-anak sampai guru kan bisa apa? Bisa lebih berinteraksinya lebih iya. interaktif kan, lebih aktif Lebih sama hidup, anak-anak. lebih Ya, hidup. ya, karena ya itu tadi konsep dari pendekatan deep learning itu kan pembelajaran yang mendalam kontekstual gitu ya. Memang yang benar-benar dialami oleh Iya. anak-anak seperti itu. Jadi Bu tadi kan untuk peningkatan pendidikan di TK Aisyah Bustanul Atfal ini ada pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran learning yang menyenangkan tadi dia dan juga kolaborasi dengan orang tua. Jadi bagaimana Ibu bisa membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat di sekitar lingkungan sini? Kami melibatkan orang tua dengan membuat grup untuk memasukkan kegiatan-kegiatan di TK Aisyah. Selain itu juga kami kemitraan dengan puskesmas juga, dengan perusahaan. Itu kan? Di desa itu kan banyak ya Bu. Iya. Jadi dalam hal apa saja nih Ibu berkolaborasi dengan perusahaan, dengan puskesmas itu dalam hal apa? Kalau dengan puskesmas itu dengan meningkatkan pertumbuhan gizi anak, berat badan anak, tinggi badan anak, itu yang setiap pemberian vitamin A itu setiap bulan 3 bulan sekali itu dari puskesmas datang ke TKI. Jadi selalu dipantau ya Bu ya kesehatan anak-anak kita ini perkembangan anaknya baik itu kesehatan, tinggi badannya, pertumbuhannya selalu dipantau dari pihak puskesmas. Kalau dengan perusahaan tadi ya? Perusahaan contohnya kami kerjasama dengan misalnya Tupperware itu kan perusahaan kita dengan mengadakan lomba-lomba mereka yang memfasilitasi kegiatan di TK Aisyah. Jadi bisa juga dikatakan mereka sebagai donatur Ya, sebagai donatur ya di Indomaret gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu mereka yang memfasilitasi untuk kegiatan anak. Jadi kami semua menyiapkan. Kemudian program yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi orang tua dalam bidang pendidikan ini seperti apa? Kita membentuk parenting setiap sebulan sekali. Jadi orang tua diundang ke sekolah seperti itu? Iya, orang tua diundang setiap sebulan sekali untuk mengadakan parenting pertemuan wali murid yang diadakan setiap sebulan sekali. Untuk kegiatan dari parenting itu apa saja bisa dicontohkan? Kegiatannya misalnya kita mengadakan gotong royong, mengadakan kegiatan lomba-lomba, mengadakan makan tambahan untuk anak, itu yang kami pokoknya yang mengundang pembelajaran mengisi dari wali murid misalnya sebagai moderator atau mengisi acara kegiatan parenting. Terus ini reaksi orang tua ini bagaimana reaksinya? Antusiasnya tuh seperti apa gitu ketika mengikuti kegiatan parenting? Alhamdulillah orang tua sangat mendukung untuk acara kegiatan parenting dan alhamdulillah wali murid banyak yang menghadiri. Dan setahu saya TKIC itu juga ada perkumpulan ya, pengajian gitu ya. Ya. Setiap sebulan sekali juga kami pengurus Yayasan Aisyah dan anggota Aisyah, ibu-ibu wali murid juga mengadakan pengajian Aisyah berkeliling kampung. Jadi bukan hanya orang tua tuh tidak hanya mengenal
tokoh-tokoh yang ada di sekolah, tetapi juga tokoh-tokoh di atasnya Bu ya, pimpinan mungkin pimpinan cabangnya gitu ya, organisasi Aisyah itu sangat luar biasa ya. Dan setiap parenting juga dihadiri dengan pengurus Aisyah, karena di dalam Aisyah ini ada pengurus pendidikan, ada 9 pengurus Aisyah. Jadi sangat sangat kompleks ya, sangat dari bahkan dari atas sampai ke bawah, jadi saling bersinergi, saling Terstruktur ya Mas ya, susun hati gitu kan. Dengan berbagai program yang sudah dilakukan oleh TK Aisyah, kemudian juga antusiasme orang tua atau wali murid dari anak-anak TK Aisyah ini, apa sih Bu kendala atau tantangan terbesar yang dihadapi oleh TK Aisyah dan mengatasinya bagaimana? Tantangan yang dihadapi TK Aisyah, karena di TK Aisyah di Kencana ini banyak TK di sini ya Bu, sama PAUD itu 4 TK kecamatan, TK dan PAUD di Giri Kencana ini. Itulah tantangan dari kami. Jadi kita membuat supaya TK ini lebih eksis dan berkualitas lebih bagus lagi. Itulah yang merupakan harapan dari kami. Jadi apa aja Bu yang Bu lakukan tuh apa saja gitu untuk membuktikan kepada masyarakat luas bahwa sekolah Bustanul Atfal ini memang memiliki nilai jual gitu. Jadi apa yang Bu lakukan? Melalui kualitas selamatan dari anak TK Aisyah. Dibuktikan dengan itu. Selain itu ada lagi cara yang Ibu lakukan? Mungkin kita tonjolkan dengan tata keagamaan, dengan ikro menekankan anak tamat dari TK ini sudah Al-Quran, hafalan-hafalannya, hadis-hadisnya, sholatnya malam ini yang membuat kualitas TK Aisyah lebih banyak wali murid yang TK Aisyah. Jadi meningkatkan kualitas itu. Kalau untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tuh, apakah ada nggak Ibu melakukan usaha menyebarkan brosur ataupun pasang spanduk di mana gitu? Nah, karena insya Allah TK Aisyah sudah Punya nama. Punya nama. Jadi mungkin kami buat FPDW di depan. Jadi enggak kami menggunakan brosur atau. Jadi memang masyarakat juga sudah banyak yang percaya Bu ya, sudah banyak yang tahu dengan kualitas yang ditonjolkan dari Taman Kanak. Dengan kegiatan-kegiatan 17 Agustus kita mengadakan kegiatan karnaval, kegiatan-kegiatan yang membuat minat dari murid atau masyarakat ini berantusias untuk Baik Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesediaan Ibu untuk kami wawancara, dan mudah-mudahan sekolah Bustanul Atfal ini lebih maju, lebih berkualitas, lebih baik untuk kedepannya, dan mudah-mudahan masyarakat luas semakin mengetahui dan semakin mempercayakan pendidikan anak-anaknya ke sekolah Aisyah Bustanul Atfal. Terima kasih Bu, kami bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung perjalanan kita dalam menggali lebih dalam tentang perkembangan Muhammadiyah di Kecamatan Ketahun. Dari wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal dan pengurus Muhammadiyah, kita dapat merasakan semangat juang dan dedikasi yang luar biasa dalam memajukan umat dan bangsa. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam memajukan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah perjuangan Muhammadiyah di Kecamatan Ketahun dan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.